Jujur Mas Anies, lebih menyakitkan kalah pilpres atau nggak maju pilkada? Mas Anies apakah nanti akan maju lagi di Pilpres 2029? Waduh, masih panjang. Yang pasti bahwa saya selama ini berada di jalur kegiatan kemasyarakatan. Jadi saya akan lakukan kegiatan-kegiatan itu sambil menjalankan panggilan ketika ada panggilan tugas. Saya di rumah sini, saya tinggal Lebak Bulus, dapat panggilan tugas dari Pak RW, saya kerjakan. Jadi saya hari ini masih menjadi pembina Karang Taruna di sini. Kalau Anda ikut proses pemilu, pilpres, atau apapun, pakai bayar-bayar, pakai beli suara, nggak berani itu diceritakan. Kami bisa ceritakan semua proses ini. Kenapa? Ya karena kita kerjakan dengan cara, insya Allah cara yang benar. Dan itulah sebabnya kita tidak ada penyesalan. Dan kami merasa yang kita jaga itu kehormatan berbangsa, kehormatan bernegara. Hasil yang kita lihat hari ini, sekarang ini, setelah proses pemilu, kita gugat ke MK. Bukan bikin keramaian di jalan raya. Itulah cara yang beradab. Perjalanan bangsa ini panjang, Maria. Usia bangsa kita itu panjang. Dan setiap fase itu pembelajaran untuk bangsa kita. Mungkin belajarnya cepat, mungkin belajarnya lambat, tapi ini pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, bapak, saudara-saudara sebangsa setanah air yang sangat saya cintai. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka dari kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya. Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini. Ketika para pendiri itu kaum intelektual, mereka memilih berjuang di jalur politik. Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini. Untuk bisa mengarahkan republik ke depan agar kembali pada format awal. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Apa yang ingin kita capai? 1, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat. Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya. Karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan. Persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya, dan bersatu.
Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sopo wani rekoso bakal nggayuh mulyo. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadek sacekna, nilas saplasna. Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami, fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ledeng di atas. Jadi saya tadi malam pamit sama ibu. Saya bilang besok mau ke Unpad, tempat beliau pernah merasakan ospek kira-kira. Waktu itu kan masih ada pelonco. Masih ada pelonco, walaupun tidak pernah merasakan bawa ijazah Unpad, bawanya ijazah yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya ingin sedikit merefleksikan tentang pendidikan tinggi dan membangun karakter bangsa yang berkontribusi pada demokrasi. Kata kuncinya ini demokrasi. Nah, kalau boleh saya pasang ada slide, tapi saya tidak akan presentasi slide. Saya akan tunjukkan beberapa saja yang ada slide-nya. Bisa? Oke, ya udah nggak apa-apa, dicocokin dulu dah. Nanti kalau udah jadi kabarin. Jadi Bapak sekalian, kalau kita perhatikan demokrasi kita ini sedang diuji. Diujinya bukan hanya di struktur pemerintahan, di parlemen, di partai, di pemilu, tapi juga diuji di hati warga. Ada sinyalemen bahwa demokrasi Indonesia saat ini sedang lelah sesudah berlari kencang pasca reformasi. Barangkali bukan demokrasi kita yang lelah, tapi manusianya yang mulai berhenti merawat demokrasi. Kalau hari ini kita resah melihat politik yang makin pragmatis, hukum yang bisa ditawar, transaksional dalam aktivitas pemilihan, kemudian ruang publiknya bising, tapi yang dibisingkan, yang dibahas dangkal. Barangkali ini bukan tanda demokrasi gagal, tapi ini tanda bahwa mungkin kita tak lagi memperjuangkan makna sesungguhnya atas demokrasi. Jadi, ini premis pertama ini. Demokrasi itu bisa runtuh karena ditolak, tapi juga demokrasi itu bisa runtuh karena diabaikan. Ditolak dengan dengan kekerasan dan lain-lain. Tapi demokrasi itu bisa hilang karena dua, ya digulingkan atau juga perlahan-lahan dibiarkan mengalami pembusukan. Jadi, ini kami tulis di sini kutipan dari Levitsky dan Ziblatt. How democracy die. This is how elected autocrats subvert democracy, packing and weaponizing the courts and other neutral agency, buying off the media,
and the private sectors, or bullying them into silence and rewriting the rules of politics to tilt the playing field against opponents. Jadi bagaimana demokrasi ini bisa bergeser? Dua faktor, ya memang ada intervensi tapi juga ada kelelahan. Kenapa saya sampaikan di sini sekalian? Karena ada sebuah penelitian yang baru muncul kemarin, menjadi sebuah artikel di jurnal yang ditulis oleh, artikelnya nih, Complacent Democracy, the Political Preference of Gen Z Indonesians. Kita di kampus, dan kampus ini mayoritas mahasiswanya Gen Z, betul ya? Mayoritas Gen Z, betul kan di sini? Ada yang Gen X di sini. Rasanya enggak, dosennya yang Gen X ini. Y kita. Baby boomers ini. Nah, temuan dari Burhan Muhtadi, Eve Warburton dan Liam Gammon mengatakan bahwa, ini temuannya nih, Gen Z yang lahir pada era demokrasi menganggap demokrasi itu sebagai sesuatu yang given, tidak seperti generasi sebelumnya yang lahir di masa otoriter. Lalu Gen Z ini di dalam survei-survei. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa sekali ya. Bagaimana Anies Baswedan, tokoh yang sangat luar biasa ini, ya, kalau kita mendengar setiap pidato beliau teman-teman, ini yang sangat menyejukkan sekali ya. Pidato yang sangat populer, pidato yang sangat luar biasa, yang tentunya membawa perubahan, membawa cita-cita bangsa yang luar biasa, teman-teman. Beliau itu tokoh yang oposisi, namun mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Walaupun ya kalau kita melihat Anies Baswedan mungkin nggak punya backingan teman-teman di DPR, ya. Karena memang bukan anggota partai pemenang pileg ya. Dan Anies Baswedan ketika kalah pilpres ya, beliau tetap konsisten berada di oposisi teman-teman. Saya ingat bagaimana perkataan Najwa Shihab kepada Anies Baswedan ya. Pak Anies ini kutu loncat ya kan. Ada di konferensi Demokrat, kemudian di Nasdem, ya, didukung PKS dan sebagainya. Pernyataan Najwa ini memang sedikit tajam, tapi luar biasanya adalah Najwa betul-betul nggak berpikir ya Anies itu bisa memberikan penjelasan yang sangat tegas ya. Kata Anies bahwa saya tidak pernah menawarkan diri ya, kepada semua partai. Tetapi yang ada adalah partai yang mengundang saya, partai yang mengajak saya, yang mendukung saya, teman. Dan betul ya kan, Anies Baswedan adalah tokoh yang elektabilitasnya itu tinggi, teman. Dengan tingginya elektabilitas, kepercayaan masyarakat ya, dan potensi keterpilihan seseorang karena elektabilitas tinggi, hasil survei teman-teman, tentu setiap partai itu mempunyai perhitungan sendiri sehingga akan mengusungkan orang-orang yang menurut mereka bisa kerjasama, menurut mereka yang mempunyai potensi ya kan untuk menang. Ya salah satunya Anies Baswedan ya. Kala pilpres yang lalu, pilgub juga seperti itu, dan akhirnya akan didukung. Dan ya sontak saja teman-teman bahwa apa yang dilakukan oleh Anies per hari ini juga tentu menuai ya, pujian dari masyarakat. Di luar pemerintahan, tapi Anies mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Saya yakin 2029 ini Anies akan maju teman-teman ya untuk kontestasi pilpres
Pilpres ya. Dan ini gak sabar kita untuk melihatnya. Bagaimana menurut kalian?